demi satu pemilik ilmu Dasendria akan kubunuh dengan Aji Rengka gunungku, termasuk istri dan anakmu. Angling Dharma telah merasakan bagaimana keampuhan ilmu Aji Rengka gunungku. Itu pun baru separuh dari kekuatanku. Awas, Nyai. Dia mau mengeluarkan ajian Rengka kuno. Jangan-jangan, ayo cepat. Bobo dan Galuh kena Rengka kuno. Hah? Galuh!
Saya benar-benar terpukul, Biung. Kedua orang yang sangat saya cintai harus tewas oleh ilmu ciptaan leluhurnya sendiri. Mungkin itulah wadal yang harus dibayar oleh Romo Pangeran Suryapati. Karena telah menciptakan ilmu yang sangat membahayakan manusia. Jangan menganggap itu wadalnya, Dewi. Tapi iblis yang menyebabkan kematian kedua orang yang saya cintai. Iya, Durgandini harus membayar mahal atas kematian Kakang Empu dan Galuh. Dan semua penderitaan yang aku rasakan sekarang ini. Durgandini. Janur kuno, para pendekar sakti mau menyambangi kukuku. Silahkan, Nyai, silahkan. Tidak usah, Lingsir. Cukup di sini saja. Ayo, Kangsa. Kamu yang bicara. Begini, Empu. Kami ini kan sekumpulan pendekar tua yang tidak memiliki padepokan. Padepokan? Lalu? Sementara, umur kami sudah rentah semua. Sudah bau tanah. Kami merasa cemas kalau suatu saat ilmu kanuragan yang kami miliki akan musnah begitu saja. Karena kami tidak ada murid yang menyerapnya. Saya kurang mengerti maksud kalian. Dan apa hubungannya dengan saya? Ada. Wah, kamu pasti sudah wirat. Wah. Nyai. Wah, kamu gagah sekali sekarang. Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu, Nyai. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua, Nyai.
tulang seorang pendekar. Gagah sekali. Matanya. Aku senang sekali dengan mata penuh dendam. Kejam sekali. Mirat, jangan begitu sama orang tua. Tidak apa-apa, Lingsir. Aku suka dia. Aku benar-benar suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Aku suka dia. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Suatu saat nanti dia akan mampu merajai dunia persilatan di seluruh bumi Jawa ini. Bukan begitu, Cah Bagus? Bagaimana, Lingsir? Kalau kamu mau urun jurus pamungkasmu, tentu itu akan jauh lebih baik. Terserah anaknya, Ki. Sebenarnya dia di sini bukan untuk berguru ilmu kanuragan. Saya sekedar memberi tumpangan. Karena mereka berdua hidup sebatang kara. Bagaimana, Nak? Kamu pasti tertarik untuk dijadikan pendekar yang maha sakti. Tergantung. Kalau sikap kalian baik kepada saya mau. Tapi kalau galak dan kasar, saya tidak mau. Oh, tentu tidak. Ya, kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibumu. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibumu. Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Saya mau. Tapi Bibi Lukahita harus ikut. Tidak bisa. Kami hanya membutuhkan seorang jago. Bukan sepasang jago. Kalau begitu saya tidak mau. Banyak orang yang ingin menitipkan anak mereka untuk menjadi murid kami. Tapi kami selalu menolak. Sekarang kami yang meminta kamu malah tidak mau. Bibi Lukahita harus ikut. Atau tidak usah sama sekali. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kurang ajar. Jangan banyak tingkah, anak muda. Kamu bisa celaka kalau kamu menolak tawaran kami. Saya tidak takut pada siapapun. Kurang ajar. Nyai, kita bawa saja ke rawa bangke. Kalian akan mendapatkan mayat saya kalau memaksa saya pergi tanpa pengasuh saya. Kirgawa, bebaskan totokanmu itu. Aku kenal dengan kedua anak ini. Mereka ini pernah menjadi muridku. Anak gadis ini adalah pengasuh dia sejak kecil. Kamu tahu, dia ini adalah anak teman kalian Kalawadana. Aku tidak keberatan kalau mereka berdua kita gembleng untuk menggegerkan dunia persilatan. Iya, merajai dunia persilatan. Ya, bukan begitu? Mestinya kamu yang pantas meneruskan memimpin padepokan ini, Liwa. Jangan dibiarkan terlantar.
Kejahatan Durgan ini harus segera dihentikan. Dan juga kejahatan yang lainnya. Yang jelas, ilmu rengkah gunung yang telah mencelakakan Gusti Prabu Amingdarma dan membunuh Guru Masyura serta Galuparwati harus segera dimusnahkan, Nyai Dewi. Percuma saja, Liwa. Tidak akan ada yang mampu. Kecuali penciptanya. Saya sudah melihat kelemahannya. Tinggal mencari pemunahnya. Tapi yang paling penting, saya akan melaporkan ini kepada Gusti Prabu Amingdarma. Suatu saat saya akan kembali dan membangun perguruan Sugalu ini. Kami akan langsung ke Kalinggapura, Liwa. Sebenarnya, saya ingin sekali melihat kemegahan negeri Malawapati. Begini saja. Kalau nanti di Kalinggapura tidak ada tugas apa-apa, kalian pergi saja ke Malawapati. Mungkin saya akan lama di sana. Ditya, hati-hati. Tantri. Sama-sama, Liwa. Hati-hati, Liwa. Sampai ketemu, Liwa. Selamat jalan. Oh, Ya Tuan, kamu tidak ikut pulang ke Kalinggapura? ini ngusir atau bagaimana? Ya, siapa tahu kamu kangen sama saudara-saudaramu. Soalnya kalau ikut dengan saya mungkin akan lama di Malawapati. Saya kan sudah mengabdi pada Tuan. Ya kemana saja Tuan pergi ya saya ikut. Ya sudah. Iya. Ayo. Ya. Putu Nila Saroya. Wah, emang cerdas anak ini. Waduh, cah bagus. Gerakan ini belum cepat, Wira. Gerakan ke kiri dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman. Sekarang, tirulah gerakan tongkat Wira. Dia mampu juga menguasai 10 pukulan dewa. Wah, anak pintar.
kamu berhasil menggunakan aji rengka gunung itu? Aku letih sekali, Bi. Cah bagus, tidak apa-apa. Memang, kalau pertama sekali kita latihan aji rengka gunung, tenaga kamu itu akan terasa tersedot habis. Tapi, kalau kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang. Mengerti? Untungnya Saroya. Kamu boleh menggunakan ilmu dan ajian yang telah kami berikan. Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan diri kamu sebagai pendekar Linuwi, Wirat. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patinya itu. Saya akan gunakan ajian rengka gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Wah. Tapi, kalau kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Batik Madrim, maka namamu akan cepat melesat di dunia persilatan. Sesudah itu, Nyai? Wah, itu dulu. Biarkan negeri Malwapati berkabung 40 hari 40 malam. Setelah itu, kamu harus menunggu kedatangan Suliwa, pendekar muda yang telah membunuh Bion. Yang Guru. Saya benar-benar sedih. Karena ilmu ciptaanku telah memakan anak kandungku dan cucuku sendiri. Ya, Yang. Yang lebih mencemaskan lagi, Durgandini telah mengajarkan ilmu itu kepada seorang anak muda. Siapa dia, Guru? Aku tidak kenal Liwa, tapi keniatannya sungguh sangat buruk. Durgandini menginginkan kematian Angling Dharma dan kamu sendiri, Liwa. Lewat anak muda itu, Durgandini ingin berkuasa atas seluruh jagat persilatan di bumi Jawa ini. Mungkin Nyai Durgandini dendam kepada saya. Karena beberapa kali ilmu rengka gunungnya berhasil saya gagalkan, Guru. Kamu memang cukup cerdas untuk bisa mengganggu penggunaan ilmu itu. Tapi suatu saat cara itu tidak akan berarti lagi, Liwa. Kalau Durgandini atau siapapun pemegang ilmu itu bisa melatih diri untuk melawan gangguan itu. Lalu, bagaimana caranya untuk mengalahkan ilmu itu, Yang Guru? Kedatanganku kemari memberi bekal kepadamu untuk bisa mengalahkan ilmu itu. Hamba sangat berterima kasih kalau Yang Guru sudi memberikan penangkal ilmu yang sangat mengerikan itu. Sebenarnya ilmu itu tidak memiliki penangkal. Aku ingin mengajarimu muslihat yang setidak-tidaknya bisa membingungkan pengguna ilmu rengka gunung. Ilmu itu namanya Candra Ditya Kembar. Tubuhmu akan menjadi 6 sosok kembar atau bisa lebih. Sehingga lawanmu bisa menjadi bingung. Bagaimana kalau secara kebetulan dia menyerang tubuh asli saya, Guru? Tubuh aslimu akan menghilang, dan ketika dia menyerang salah seorang dari 6 bayanganmu, tubuh kasat matamu bisa langsung menyerang. Jangan beri kesempatan. Ilmu rengka gunung hanya bisa hilang kalau pemiliknya tewas. Ini. Baca mantra ini sampai kamu benar-benar hafal. Aku akan selalu datang sewaktu kamu butuhkan. Terima kasih, Yang Guru. Tuan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Bibi ingin ke sana. Iya. Terus terang saja, saya merasakan suasana damai waktu kita nyantrik di rumah Empu Lingsir. Beliau orang baik, bahkan terlalu baik untuk seorang pendekar. Maksudmu?
Sewaktu kita berguru di sana, beliau memberikan banyak ilmu kebajikan. Hanya sedikit ilmu kanuragan yang beliau berikan kepada saya. Kenapa, Bi? Mungkin Empu menginginkan kamu memiliki keteguhan jiwa lebih dulu, baru diajarkan ilmu kanuragan yang sempurna. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan, karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya? Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Bagaimana, Wira? Apanya, Bi? Kita mampir ke rumah Empu Lingsir? Tentu. Bagaimana mungkin saya menolak permintaan orang yang paling saya cintai? Kamu, ayo. Oh, ku baca mantra Chandra Widya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang, karena kembar bayangku adalah aku. Mantram sakti sakti ku baca mantram Chandra Widya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang, karena kembar bayangku adalah aku. Mantram sakti sakti Bongo! Ayo! Bongo, paling enak jadi tukang masak ya, Bong ya? Ikan asinnya gurih, Tuan. Bagaimana? Bumbunya enak? Yang mandi asik ya, Ngoh ya? Sini. Sana mandi sama-sama. Enak. Ada hantu, Tuan. Ada hantu. Hantu apa? Masa siang-siang ada hantu? Nah, itu. Ada 4. Bongo! Sini. Sini. Mira, kamu tahu kenapa saya suka menanam pohon kelapa? Ya, mungkin karena guru suka buahnya yang masih muda. Pohon kelapa, kalau sudah besar, banyak manfaatnya bagi manusia. Isi buahnya bisa dibuat santan, minyak, dan lain-lain. Daunnya bisa dibuat atap, keranjang, dan lain-lain. Kamu tahu, tanaman apa yang tidak punya manfaat bagi manusia? Pohon duri. Tidak berbuah, seluruh batang serta rantingnya penuh duri, yang sering mencelakai manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya, seseorang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Kita beda pendapat, guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan.
Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik. Tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Itu pendapatmu. Dan sepenuhnya, itu hakmu. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Dan aku tidak akan membiarkan musuhku berlengkah merecoki jalan kebenaranku. Wirat, kamu marah padaku. Pada gurumu. Kamu bukan guruku lagi, Mulingsir. Wirat, kamu Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Wirat. Sabar, Wirat. Wirat! Wirat, hentikan! Kamu sudah kelewatan. Berani melawan gurumu, Wirat. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan luka hitam. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar itu. Maafkan gurumu, Wirat. Aku telah kelepasan menahan pukulan. Kamu, Wirat. Tega kamu membunuh gurumu dengan ilmu terkutuk itu. Dia mencoba menghalangi cita-cita kita, Bibi. Jangan libatkan aku. Itu cita-citamu. Bibi. Bibi. Aku tidak mau kenal kamu lagi. Kalau kamu tega membunuh gurumu dengan kekejaman seperti itu, suatu saat kamu pun akan membunuhku dengan kekejaman yang lebih dari yang kamu lakukan terhadap guru. Bibi. 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 Jangan tinggalkan saya, Bibi. 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 Pergi kamu. Aku tidak mau kenal kamu lagi. Aku terpaksa melakukannya. Dia hampir membunuhku. Tidak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu hanya pura-pura terluka. Kemudian secara mengejut, kamu serang orang yang mau menolongmu dengan ajian kejam itu. Tidak. Tapi Wirat, anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tidak, Bibi. Aku tidak bisa hidup tanpa Bibi. Jangan tinggalkan aku. Bibi!
ini tidak mau lagi denganku. Pedang ini akan menembus leherku. Dan aku akan tetap bahagia. Mati di depan orang yang sangat kucintai. Wirat, jangan kamu. Turunkan pedangmu. Wirat, Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Ayo, turunkan pedangmu. Ayo, lepaskan. Bibi. Maafkan kami, Ibu. Maafkan saya. Saya tidak mampu melerai pertarungan itu. Sehingga Wirat lepas kendali. Bibi, ayo kita pergi. Para pendekar dan seluruh peserta gladi kanuragan, sudah menjadi kebiasaan dari perguruan Jaga Saksana. Setiap satu windu mengadakan tanding kadikdayaan untuk mengasah dan mengukur para pendekar muda dalam mendalami ilmu kanuragan yang didapat dari perguruan masing-masing. Iya, adu jagonya kapan? Iya, tidak bosan saya Tanding menunggu. kanuragan ini bukan ajang pembunuhan. Artinya, hanya jurus kanuragan yang boleh digunakan. Pertandingan ini berlangsung secara bebas. Siapapun boleh maju beberapa kali sampai tidak ada lagi penantang. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silahkan. Oh ya, sebentar. Di kursi kehormatan kami perkenalkan Kinandaka dan Kipapaka. Serta Empu Wigar dan sesepuh kita Empu Krodanala. Ayo, sedang berani, maju. Hei, Pak Tua, sini. Apa benar ini desa Jaga Saksana? Bukan. Oh, Tuan mau ikut bertanding. Iya, Pak. Dari sini, terus belok kiri. Oh, ya sudah. Hah, ya. Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliro menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian inti api. Nila Saroya tewas.
Tapi ternyata dia masih hidup. Tuan, dari tadi banyak sekali pendekar melewati jalan ini, Tuan. Iya. Mungkin ada sesuatu di desa yang akan kita lewati. Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu. Aku kenal senjata ini. Bisa beracun dari Gunung Kencana. Hei anak muda, aku yakin gurumu Paralaja tahu aturan dalam gladi kanuragan ini. Itu urusan kalian. Urusanku adalah bagaimana caranya memenangkan pertarungan ini. Cepat, Bi. Tunggu, Wira. Ayo, Bi. Tunggu. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi. Kakang Pria Mitra, Wira, bebaskan dia. Ayo minggir. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat sumpu yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku sudah bilang tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasentria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Jangan banyak bicara orang tua. Aku siap menghadapi siapapun. Kalian telah menyiksa kakakku. Lancang kamu. Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, aku tidak peduli. Kalau kamu menerima tantanganku, turun sini, lawan aku. Kurang ajar. Tunjukkan kehebatan. Ayo. Hati-hati guru, pemuda itu menggunakan ajian reka gunung.
Aditya. Aji Chandra Aditya kembar tidak bisa bertahan lama. Cepat. Dia menggunakan sihir. Sudah. Semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Sudah. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wirat. Pengecut! Paman, Wirat. Kita harus mencari Suliwa, Wirat. Kita punya dendam yang sama. Iya. Karena dia telah membunuh orang yang sama-sama kita cintai. Iya. Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rega gunung. Bongo, Sudah, Tuan. cepat bawa kemari. Ya. Tolong carikan kain untuk pembalut. Cepat. Ya. Kain. Iya, kain cepat. Pakai kain saya saja, Mo. Itu dalam buntelan. Saya kira kain saya bisa telanjang. Ayo cepat sana. Ini, Tuan. Kita menginap dulu saja, Tuan. Waktu saya mencari kami Jara tadi, ada sebuah buah kecil di sana. Iya. Tapi Aditya harus tandung, Mo. Oh. Dalam 1-2 hari ini, kakinya tidak boleh bergerak sama sekali. Silakan. Saya tahu, Adikarsa Dewa tidak pernah punya murid. Tapi jurus tongkatnya sama dengan yang Dinda miliki. Saya kira anak itu mempunyai guru yang kebetulan memiliki jurus tongkat yang sama dengan milik saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, anak muda itu juga menguasai Dasendriya. Dan yang paling mengerikan, dia memiliki ajian rengka gunung. Yang setahu saya itu hanya dimiliki oleh Dorganini. Tapi setahu saya Durgandini tidak pernah memiliki murid. Dan dia juga tidak pernah mau mendirikan padepokan. Ini benar-benar mencemaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia persilatan dikuasai oleh anak muda yang berhati, tapi memiliki kesaktian dewa. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Pulab Dajaya. Saya baru ingat, Wirat. Daerah Jagasaksana ini tidak terlalu jauh dari Malwapati. Sementara Suliwa adalah kakas perguruan mereka. Sangat kebetulan kalau mereka bergabung di Malwapati. Karena Angling Dharma dan Patinya Patik Mati akan kubinasakan. Wirat, tapi kamu harus hati-hati. Prabu Angling Dharma sangat sakti. Kamu ingat biungmu? Betul, Wirat. Hei, Biung tidak mempunyai ajian rega gunung. Tapi aku punya. Iya. Tapi kita tidak usah terburu-buru pergi ke Malwapati, Wirat. Iya, Wirat. Kita nikmati dulu kemenanganmu hari ini, ya? Iya, Bu. Terima kasih. Bongo, Ya. Ya, Tuan. sudah siap belum? Sudah. Cepat, Dakar. Ya, Tuan. Tuan,
Tuan Aditya boleh makan daging ini apa tidak? Kenapa? Takut kalau dagingnya tarung sama obatnya, Tuan. Yang diminum oleh Tuan Aditya. Maksudnya supaya jatahku bisa kamu ambil, Ngok? Kamu kok tega sih? Aditya. Maksud saya, kalau Tuan Aditya tidak boleh makan daging, nanti saya carikan jamur. Sudah. Ya udah kalau nggak mau. Dewa, kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi. Tanggung kalau berangkat sekarang. Sudah malam. Kalau Kakang Seliwa dan Bongoh pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar. Dan ini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan. Iya, betul. Tapi bagaimana cara masuknya? Kalau mau masuk, sangat gampang, Kakang. Gampang? Ini. Kenapa kamu? Ada yang melempar. Bangun. Siapa yang lempar? Tidak tahu. Kurang ajar. Aduh. Itu dia. Kita harus pura-pura menyerah supaya bisa ditangkap. Pasti akan dihadapkan kepada Prabu Anggara. Kalian tangkap. Jangan coba-coba melawan. Benar juga, benar. Sial! Mestinya kita habisi semua penjaga gerbang itu. Pasti para senopati dan batik madrim sendiri akan muncul. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Tidak apa-apa, Bi. Kita akan bertindak kalau ada pembesar tentara yang datang kemari. Sayangnya tangan saya terikat. Kalau tidak, kita dengan sangat mudah bisa keluar dari tempat ini. Awas! Ayo cepat antar saya. Wah. Kelihatannya baru ada kejadian, no? Pasti ada yang tidak beres. Oh, ayo. Iya, Tuan. Yuk. Ya. Ayo. Saya tertarik pada ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki anak Nila Suraya itu, Liwa.
Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu, seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini, sengaja mempersiapkan pendekar yang maha sakti, dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki, termasuk ilmu reka gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Iwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bahwa kamu pernah menghadapi ilmu kanuragannya, dan juga ajian reka gunung, bukan tidak mungkin. Memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya. Dia sudah sanggup membunuh Empu Labdajaya dari Jaka Saksana yang terkenal sangat inuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharma Yuda, Dinda Prabu. Bagaimanapun dia dan juga gurunya, Durgandini yang telah membunuh Guru Masura, harus dilenyapkan. Iya. Pertama kali Durgandini. Ampun, Gusti Prabu. Mereka kami tangkap karena dicurigai sebagai pembunuh penjaga gerbang kota kemarin. Dan juga telah membuat onar di Regol Kedaton, Gusti. Silakan. Yang mana anaknya Nila Saroya? Mana? Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas. Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Itu tidak adil, anak muda. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa biungmu adalah penjahat yang sangat kejam. Dia mengkhianati suaminya yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tega membunuh para paman-paman gurunya di Padepokan Halimun Petak, milik ayahnya sendiri. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Saya merasa diperlakukan tidak adil kalau bicara dengan tangan terikat seperti ini. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan aji rengga gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja. Itu pikiran bodoh, anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu, kenapa Durgandini sampai kutung tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Anak muda, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya. Ayo duduk! Mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Aku masih bisa mengampunimu, tapi cepat tinggalkan negeri ini.
tidak apa-apa. Raja Jam itu dan Suliwa harus... Hari ini, dia atau aku. Wirat, jangan! Aku tidak mau kamu sampai tewas. Aku tidak mau berpisah denganmu, Wirat. Aku tidak takut. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikan. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Mana? Nah, ini mainan kalian. Ayo, sudah.